Shalom, saudaraku yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh kekuatan Roh Kudus, saat ini saya akan sampaikan mengenai satu rahasia Wahyu pasal 10 ayat 1-7, bahwa tidak akan ada penundaan waktu lagi. Jadi lewat kegerakan kitab Wahyu saat ini, di mana detail kronologis dari kitab Wahyu ini sudah terbuka dengan jelas, munculnya 7 bintang sudah menjadi jelas, alur kronologis yang akan terjadi sudah menjadi jelas. Kemudian yang menjadi pemimpin kitab Wahyu yang disebut dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai ayat 11, saudaraku, tokoh dari timur yang memimpin kegerakan kuda putih untuk menjangkau bangsa Israel. Saudaraku, ini sudah terbuka juga, saudaraku, tentang munculnya satu tokoh besar dari negeri Masyrik, negeri timur, yang berlambangkan unggas nasar atau burung buas dari timur. Dalam bahasa aslinya disebut ayit, saudaraku. Memang tidak menyebut Garuda, tapi ayit, burung buas dari timur. Saudaraku, nubuatan ini akan segera digenapi. Akan meluncur api kegerakan besar dari Indonesia ini, saudaraku, di mana tokoh-tokoh penggerak Pentakosta akhir zaman ini munculnya dari tanah kita yang tercinta, dari Indonesia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 orang bintang dari Indonesia, yang 3 dari luar negeri. Kemudian yang menjadi komando dari kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, yang disebut sebagai malaikat yang berwajah matahari di dalam Wahyu pasal 10, ini juga dari Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan membaca Wahyu pasal 10 ayat 1-7. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ayat 2, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ayat 4, dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Ayat 5, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Tidak akan ada penundaan lagi. Ayat 7, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Amin, saudaraku. Saudara, di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1-7 ini dibagi dalam beberapa poin penting yang harus saudara ketahui. Pertama, ini adalah kitab Wahyu pasal 10 ayat yang ke-1. Saudaraku, ini siapa, saudaraku? Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Inilah yang saya sebut sebagai penunggang kuda putih. Inilah pemimpin kegerakan kuda putih. Saudaraku, inilah tokoh dari Indonesia, saudaraku, yang mengkomandoi geraknya ketujuh bintang tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini, saudara,
yang dicatat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Saudaraku, dulu dinubuatkan. Dan ini sekarang muncul dari tanah Indonesia. Dan lewat malaikat ini rahasia kitab Wahyu terbuka. Saudaraku, nanti kalau saudara membaca di dalam ayat lebih lanjut, saudaraku, nanti gulungan kitab itu terbuka di tangan malaikat itu. Saudaraku, kita akan baca dulu nubuatan dari tokoh yang dahsyat yang muncul dari Indonesia ini, saudaraku. Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ayat 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ayat 11, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Saudaraku, Wahyu pasal 10 ayat 1 tadi, saudaraku. Tokoh yang disebut malaikat berwajah matahari tadi, saudaraku, ini adalah hamba Tuhan yang ternubuat dari Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 ini. Saudaraku, seorang hamba Tuhan pilihan yang terpilih dari negeri timur, negeri Masyrik, saudaraku, yang berlambangkan unggas nasar, burung buas dari timur. Bahasanya ini ayit, ya saudaraku, bahasa aslinya. Memang dari bahasa aslinya tidak bisa menerjemahkan burung Garuda, nggak bisa, saudaraku. Harus diterjemahkan ayat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Wahyu pasal 10 ayat yang ke-1, malaikat yang berwajah matahari. Saudaraku, yang kuat turun dari surga. Artinya, saudaraku, hamba Tuhan ini memiliki pengalaman surga bumi. Saudaraku, banyak hamba Tuhan yang memiliki pengalaman dibawa oleh Tuhan ke satu tempat, ke surga. Saudaraku, ada lagi yang ke neraka. Kalau ke neraka belum ya, ke Hades. Kalau ke Hades itu betul, ke kerajaan maut. Tapi kalau ke neraka itu belum ada yang ke sana. Saudaraku, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hamba Tuhan ini memiliki pengalaman surga bumi. Saudaraku, kemudian hamba Tuhan ini juga yang dinubuatkan munculnya oleh Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Ini muncul dari timur, dari negeri yang, saudaraku, berlambang unggas nasar atau burung Garuda, yang memanggil burung buas dari timur. Dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Inilah penunggang kuda putih. Saya beritahu saudara baik-baik. Kemudian saudara, Yesaya pasal 41, ketika dia nanti akan melakukan kegerakan ini, menjangkau bangsa Israel, dia membawa busur. Dalam Wahyu pasal yang ke-6 dituliskan, saudaraku, ketika anak domba itu membuka meterai yang pertama, maka meluncurlah, saudaraku, kuda putih, dan dia yang menunggangnya membawa sebuah busur tokson, saudaraku, bukan panah, tapi busur. Saudaraku, Yesaya pasal 41 ayat 1 dan 2. Saudaraku, ini dahsyatnya tokoh penunggang kuda putih. Saudaraku, hamba Tuhan pilihan yang merupakan penggerak Pentakosta akhir zaman. Komando dari ketujuh bintang. Saudaraku, luar biasa sekali. Yesaya pasal 41 ayat 1 dan 2. Dengarlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Ayo berperkara. Sekarang tentang terbukanya rahasia kitab Wahyu ini. Mari kita tunggu keputusan Tuhan. Saudaraku,
Di sini saudaraku dinyatakan begitu saudara. Kemudian ayat 2. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Untuk menggerakkan kuda putih. Munculnya hamba Tuhan tadi sampai di ayat sebelumnya ini saudaraku, Tuhan bahkan menantang siapa yang mau berperkara dengan hal ini. Tuhan sudah merancang, Tuhan akan melakukannya. Saudaraku, ayat 2 saudaraku. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Ini sinkron dengan Yesaya 46 juga tadi saudaraku. Menggerakkan dia yang mendapatkan kemenangan di setiap langkahnya. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Saudaraku, oleh karena itu, saudaraku, di dalam Yesaya pasal 41 ayat 2 ini, saudaraku, dia bersenjata panah. Saudaraku, panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Saudaraku, penunggang kuda putih ini kalau sudah berderak, mulai bergerak untuk menjangkau bangsa Israel. Ini panahnya akan membuat saudaraku, musuh-musuhnya ini seperti jerami yang tertiup oleh angin. Dahsyat luar biasa kegerakan kuda putih ini. Saudaraku, kemudian karena penunggang kuda putih ini membawa busur, saudaraku, kemudian panahnya siapa, saudaraku? Yesaya pasal 49 ayat 1 dan 2. Saudaraku, panahnya ini ternyata adalah hamba-hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Yang di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan pasal ketiga disebut sebagai 7 malaikat sidang. Kemudian yang di dalam kitab Wahyu pasal-pasal selanjutnya disebut malaikat-malaikat yang dipercaya atas hukuman 7 meterai, penghukuman 7 sangkakala, dan penghukuman 7 bokor murka Allah. Inilah panah yang dibawa oleh penunggang kuda putih itu. Oleh karena itu begitu dahsyatnya dia. Saudaraku, kita akan membaca Yesaya pasal 49 ayat 1 dan 2. Ini panahnya. Kalau tadi penunggang kuda putih itu membawa busur, maka yang menjadi anak panahnya ini adalah ini, saudaraku. Yesaya 49 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikan, hai bangsa-bangsa. Hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Jadi 7 bintang, 7 tokoh akhir zaman pilihan, saudaraku. Yang 4 orang diantaranya adalah asli dari Indonesia. Kemudian yang 1 dari Eropa, yang 1 dari Sinim atau China, kemudian yang 1 dari Amerika. Saudaraku, kenapa saya tahu? Iya, saya tahu, nanti saya terangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Saudara, penunggang kuda putih tadi yang mengkomando ke-7 bintang, ke-7 hamba Tuhan tadi, saudaraku, senjatanya oleh karena itu adalah busur. Kemudian anak panah yang diluncurkannya, saudaraku, itu adalah bintang-bintang, hamba-hamba Tuhan tadi, saudaraku, yang nanti akan bernubuat meluncurkan 7 meterai, yang akan meluncurkan 7 sangkakala, yang akan meluncurkan 7 bokor murka Allah. Oleh karena itu, begitu dahsyat malaikat di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 ini, yang saya sebut sebagai malaikat sang surya, malaikat si unggas nasar, saudaraku, yang muncul dari negeri Masyrik, yang berlambang unggas Garuda. Yesaya pasal 46 ayat yang ke-11. Saudara,
Ini juga yang dinubuatkan di dalam kitab Nabi Mika, pasal 5 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala. 7 gembala ini siapa, saudaraku? Tadi yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Yang di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 disebut 7 malaikat sidang. Yang di dalam kitab Wahyu pasal selanjutnya disebut malaikat-malaikat yang mencurahkan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan. Ini 7 gembala. Kemudian saudaraku, bahkan 8 pemimpin manusia. Inilah satu tokoh pemimpin kegerakan yang saya sebut sebagai malaikat sang surya, malaikat yang berwajah matahari. Di Wahyu pasal 10 ayat yang ke-1 tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah dia itu, saudaraku? Dia juga yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 2 sebagai malaikat yang gagah. Kita akan baca. Ini malaikat sang surya. Jadi perjalanannya, rekam jejaknya itu sejak kitab Nabi Yesaya, kemudian kitab Nabi Mika, saudaraku, kemudian bahkan nanti di dalam kitab Wahyu, bahkan masih banyak lagi sebetulnya, saudaraku. Tapi ini yang poin-poin saja. Wahyu pasal 5 ayat 2. Ini malaikat sang surya, saudaraku. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara yang nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Saudaraku, ini yang malaikat yang, saudaraku, berkata di dalam Wahyu pasal 5 ayat 2 disebut malaikat yang gagah. Kemudian di Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, dialah penunggang kuda putih. Saudaraku, penunggang kuda putih ini bukan antikris. Ayo kita berperkara. Mari kita berperkara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berperkara di hadapan Tuhan, di hadapan Roh Kudus. Penunggang kuda putih di Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 ini adalah hamba Tuhan pilihan, bukan antikris. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Penunggang kuda putih yang membawa busur, saudaraku. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudaraku, di sini senjatanya adalah bukan panah, ini busur. Dan panahnya tadi adalah, saudaraku, anak panahnya adalah yang tertulis dalam Yesaya pasal 49 ayat 1 dan 2. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang dahsyat, saudaraku, yang digerakkan oleh Dia untuk melakukan kegerakan di akhir zaman, di mana hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu mereka nanti kiprahnya akan membuat, saudaraku, musuh-musuh, membuat orang-orang yang memusuhi Tuhan itu akan seperti jerami yang tertiup. Bukan dengan peperangan lahiriah, saudaraku, tetapi dengan ucapan katanya dunia ini akan mobat mabit, saudaraku. Dengan ucapan mulutnya dunia akan kalang kabut, dihantam bencana, dihantam wabah, saudaraku, dihantam 7 meterai, dihantam 7 sangkakala, dihantam 7 cawan murka Allah. Saudaraku, inilah kiprah dari panah-panah Tuhan yang ditulis dalam Yesaya pasal 49 ayat 1 dan 2. Saudaraku, yang memilih hamba-hambanya, yang ditaruh di dalam tabung panahnya. Nanti ketika panah itu, saudaraku, diluncurkan oleh penunggang kuda putih itu, saudaraku, maka bumi ini akan seperti jerami yang tertiup, saudaraku. Akan, dalam bahasa Jawanya, moyak mayik, saudaraku. Bumi akan bergoncang seperti gabah dinteri, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, saudaraku,
Ini malaikat yang berwajah matahari tadi, saudaraku. Ini disebut sebagai penunggang kuda putih yang membawa busur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-3, ini adalah malaikat hamba Tuhan yang memeteraikan bangsa Israel sejumlah 144.000. Kita akan baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang muncul dari matahari terbit. Ini tadi yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 46 ayat 11 tadi. Tokoh yang muncul dari negeri Masrek yang berlambangkan, saudaraku, burung buas, ayit, yang berlambangkan tepatnya burung Garuda, saudaraku, tapi tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa itu. Bisanya diterjemahkan sebagai ayit atau, saudaraku, burung buas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah, saudaraku, tokoh akhir zaman itu, saudaraku. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Indonesia, saudaraku, ini dipilih Tuhan di akhir zaman untuk kegenapan rencana Tuhan yang luar biasa. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Saudaraku, ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Kemudian kalau sudah baca ayat selanjutnya, ada 144.000 orang dari suku Israel yang dimenangkan lewat kegerakan kuda putih yang segera akan kita jela. Kalau tokoh ini sudah siap, saudaraku, penunggang kuda putih ini sudah siap, api kegerakan ini mulai berkobar, saudaraku, maka kita akan berderap menjangkau Israel dalam kegerakan yang dahsyat luar biasa. Saudaraku, Wahyu pasal 10. Ini malaikat yang, saudaraku, kaki kanannya menginjak lautan dan kaki kirinya menginjak daratan. Ini dan membawa gulungan kitab kecil. Ini juga malaikat yang sudah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Mika pasal tadi, saudaraku, yang sudah kita baca. Kemudian kitab Nabi Yesaya pasal 41, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara, sekarang Wahyu pasal 10 ayat yang kedua. Ini tentang pribadi malaikat sang surya lagi. Tadi sudah saya ungkap sedikit demi sedikit siapa tokoh itu, saudaraku. Kemudian ini ayat yang kedua, saya ungkap lagi. Wahyu pasal 10 ayat 2. Ini malaikat sang surya yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 46 ayat 11 tadi. Dia merupakan pemegang rahasia keputusan Allah. Merupakan pemegang rahasia kitab Wahyu. Jadi detail kitab Wahyu itu sudah betul-betul terbuka. Jelas banget, saudaraku. Dari Wahyu pertama munculnya ketujuh bintang, kemudian terjadi 2 tahun penyucian terhadap gereja di seluruh penjuru bumi. Setelah 2 tahun itu selesai, akan terjadi 9 bulan kegerakan kuda putih. Setelah kegerakan kuda putih 9 bulan itu selesai, kemudian, saudaraku, akan terjadi 9 bulan masa kandungan gereja Tuhan. Saudaraku, kemudian setelah itu gereja, saudaraku, mengalami masa yang disebut sebagai masa pengungsian. Peugo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Dan harpazo yang mencapai ukuran tertentu, mencapai ukuran ruang maha khusus di harpazo, langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian yang mencapai ruang suci di Peugo, lari
ke padang gurun, diungsikan ke padang belantara pengungsian, kemudian yang pelataran dibiarkan diinjak-injak. Itu detail kronologisnya. Kemudian juga susunannya yang akan terjadi ketika Wahyu pasal 12 digenapi. Jadi yang mencapai ruang Maha Kudus nanti akan harpazo, itu Wahyu pasal 12 ayat 5. Gereja melahirkan, saudaraku, anak laki-laki yang berkarakter ruang Maha Kudus, langsung diharpazo, dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Yang mencapai ukuran ruang kudus diungsikan ke padang belantara pengungsian. Sementara yang di pelataran dibiarkan diinjak-injak. Itu susunan, saudaraku, yang akan dikerjakan oleh Tuhan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17. Jadi sudah menjadi jelas. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 10 ayat 2, saudaraku, malaikat sang surya ini merupakan pemegang rahasia keputusan Allah. Rahasia kitab Wahyu sudah terbuka detail di tangannya. Yuk kita baca Wahyu pasal 10 ayat 2. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab yang kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Amin, saudaraku. Kitab kecil ini apa, saudaraku? Kitab kecil ini pertama menunjuk terbukanya rahasia kitab Wahyu ini dengan benar, saudaraku, dengan tepat, dengan aktual. Ini rahasia kitab kecil yang terbuka. Kemudian ini apa, saudaraku? Kitab kecil ini adalah kitab yang termeterai di dalam kitab Wahyu pasal 6, di mana yang membuka adalah anak domba. Tetapi ternyata prakteknya di dalam pengerjaannya, di dalam implikasinya, dalam saudaraku, Tuhan mengerjakannya, dia menyerahkan amanat tentang gulungan kitab yang terbuka ini kepada malaikat sang surya ini. Terbukti di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 2 ini, saudaraku, yang membawa gulungan kitab yang dibuka oleh anak domba itu ternyata adalah malaikat sang surya itu. Saudaraku, artinya, saudaraku, segala rahasia Tuhan itu dipercayakan kepada hambanya. Ini secara tertib. Tuhan nggak main bocor-bocoran rahasia, saudaraku. Tetapi Tuhan melalui hierarki yang jelas kalau menetapkan segala sesuatu. Saudara, jadi kitab yang, saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal 6 ini dibuka oleh anak domba, ini kemudian dalam prakteknya ini diserahkan kepada hambanya. Malaikat ini setelah terbuka, saudaraku, jadi setelah terbuka diserahkan kepada malaikat sang surya ini. Oleh karena itu, dia merupakan pelaksana, pemegang rahasia keputusan Tuhan. Dan dia, saudaraku, malaikat sang surya yang dinubuatkan dari Yesaya pasal 46 tadi, saudaraku. Kemudian kitab Nabi Mika, kemudian juga, saudaraku, di dalam kitab Wahyu ini berulang-ulang kali, saudaraku, dinyatakan juga, tapi secara tersirat, saudaraku. Malaikat sang surya ini memiliki kekuatan apa, saudaraku? Kekuatannya, saudaraku, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Amin, saudaraku. Jadi kekuatan malaikat sang surya ini, kaki kanannya, saudaraku, ini mampu menahan laut, saudaraku. Laut itu tempat munculnya antikris. Jadi selama malaikat sang surya ini masih memimpin kegerakan, antikris nggak akan nongol, saudaraku, karena masih ditekan oleh kaki kanan dari malaikat sang surya ini. Kemudian, saudaraku, dan kaki kirinya di atas bumi. Kekuatan malaikat sang surya, hamba Tuhan yang diurapi, yang berasal dari Indonesia ini, saudaraku, ini juga mampu menekan munculnya nabi palsu. Di sini, saudaraku, kaki kiri dari malaikat sang surya itu berada di atas bumi, menginjakkan kaki kirinya di atas bumi. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, menekan munculnya antikris. Kemudian kaki kirinya di atas bumi, menekan, saudaraku, munculnya nabi palsu. Jadi dalam kitab Wahyu pasal 10, itu antikris dan nabi palsu nggak bisa muncul. Karena masih ditekan oleh kuasa, saudaraku, hamba Tuhan yang diurapi, yang laksana Musa, yang memiliki kekuatan besar oleh karena izin Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab yang di dalam kitab Wahyu pasal 6 dibuka oleh anak domba ini kemudian
prakteknya diserahkan kepada hambanya ini saudaraku. Kemudian saudaraku, malaikat sang surya yang ternubuat dalam Yesaya pasal 46 tadi, dia juga memiliki kuasa menekan munculnya antikris. Antikris nggak akan muncul kalau malaikat sang surya ini masih memimpin kegerakan. Nabi palsu juga nggak akan muncul. Saudara, jadi saudara nggak usah panik dengan tanda 666. Saudara nanti akan dikasih tahu pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Wahyu pasal 10 ayat 3 sampai 4. Perhatikan ini baik-baik saudaraku. Wahyu pasal 10 ayat 3 sampai 4. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Saudara, tentang tujuh guru sudah berulang kali saya jelaskan. Mereka adalah hamba Tuhan pilihan yang disebut 7 bintang, yang disebut 7 malaikat sidang, yang disebut sebagai malaikat yang nanti dipercaya akan hukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudaraku, ini 7 guruh ya saudaraku, halilintar, bukan guru, bukan 7 guru ya. Kemarin ada yang komen 7 guru. Bukan guru, tapi 7 guruh, 7 halilintar, saudaraku. Saudaraku, jadi saudaraku, tentang guruh, tentang bintang ini sudah saya jelaskan berulang kali. Nanti ketika kitab Wahyu pasal 1 itu digenapi, tokoh yang disebut 7 bintang ini akan muncul dengan kuasanya yang dahsyat, luar biasa. Nubuat itu akan bisa menjungkir balikkan bumi, saudaraku, bisa membuat bumi ini bergoncang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Wahyu pasal 10 ayat 3 sampai 4 ini apa yang disampaikan oleh malaikat sang surya yang bersuara. Di sini dikatakan, dan ia berseru dengan suara sama seperti singa yang mengaum, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Saudara, ini rahasia saat pengungsian, saudaraku. Saat harpazo yang pertama, saudaraku. Kemudian karena ada 3 perkara ya, saudaraku, yang diberitahukan oleh malaikat sang surya ini kepada 7 guru ini ada 3 perkara. Tetapi ketiga perkara ini berjalan secara bersamaan. Jemaat yang rohaninya terukur menjadi ruang maha kudus itu akan harpazo, dibawa langsung lari kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu pasal yang ke-12 ayat ke-5. Kemudian saudaraku, jemaat-jemaat yang mencapai rohani ruang kudus itu akan diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian pelataran itu akan dibiarkan diinjak-injak. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17 dan Wahyu pasal 11 ayat yang kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang diberitakan oleh malaikat sang surya, suaranya yang seperti singa mengaum, kemudian disaut ke-7 guru. Ini sebetulnya mereka bercerita mengenai saat hari H untuk harpazo. Saudaraku, diangkat, diungsikan, dan yang satu dibiarkan diinjak-injak. Saudaraku, di sini pula saudaraku, setelah melalui pergumulan yang berat, kita temukan satu titik temu mengenai harpazo, pengungsian, dan mereka yang tertinggal. Mengenai rapture, kemudian mengenai pengungsian, dan mengenai mereka yang tertinggal. Rupanya itu nanti terjadi bareng, saudaraku. Di Wahyu pasal 12, orang-orang yang mencapai ruang maha kudus itu akan langsung harpazo, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian yang mencapai ruang kudus itu akan diungsikan ke padang belantara pengungsian. Kemudian saudaraku, yang kanak-kanak rohani itu akan dibiarkan diinjak-injak oleh antikris. Yang harpazo itu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, anak laki-laki. Kemudian
Yang diungsikan itu, saudaraku, wanita itu, saudaraku, ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14. Kemudian yang ditinggalkan di bumi karena tidak terukur rohaninya, itu adalah kanak-kanak rohani. Wahyu pasal 12 ayat yang ke Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Keturunan yang lain dari wanita itu akan diperangi oleh iblis dan diinjak-injak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pernyataan keputusan Allah itu turun melalui hierarki yang jelas. Saudaraku, Tuhan tidak mengobral rahasia besar. Rahasia akhir zaman ini rahasia besar, saudaraku. Apalagi rahasia tentang kedatangannya. Tentang tabernakel saja Tuhan tidak ngobral, saudaraku. Cuma kepada Musa, kemudian disampaikan kepada Harun. Kemudian, saudaraku, secara hierarki yang jelas. Jadi kepemimpinan Tuhan ini jelas, tidak kacau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan baca Amos pasal 3 ayat 6-7. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Ayat 7 perhatikan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan itu kalau memutuskan segala sesuatu, apalagi rahasia yang dalam-dalam seperti ini, rahasia tabernakel saja, Musa yang diberitahu. Tuhan nggak bocorin sama yang lain-lain, saudaraku. Tuhan tidak membocorkan sama Miriam, sama Harun. Kepada Musa dulu, saudaraku. Kemudian baru diteruskan kepada hierarki pada saat itu. Demikian pula di akhir zaman itu seperti itu. Tuhan itu tertib, tidak ngaco, tidak memberi mimpi kepada sana, saudaraku, nanti sebentar lagi 3 hari lagi rapture, mimpi lagi orang sana, oh nanti seminggu lagi rapture-nya itu. Kemudian orang utara sana mimpi lagi, oh rapture-nya itu 1 bulan lagi. Saudaraku, kepemimpinan Tuhan itu tertib. Saudaraku, perhatikan ini baik-baik. Kalau ada mimpi-mimpi ngaco, saudaraku, tidak usah didengarkan. Memang di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya, tetapi mengenai detailnya, saudaraku. Saudaraku, ini hanya diberikan kepada hamba-hamba Tuhan pilihan, saudaraku, yang betul-betul terpilih untuk memberitakan kitab Wahyu di akhir zaman ini. Dan ini syaratnya adalah kekudusan. Saudaraku, kekudusan hidup. Karena mereka nanti akan membawa jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut di dalam Wahyu pasal 10 ayat 5-7. Ini sumpah dari malaikat yang memegang rahasia keputusan Tuhan tadi. Sumpah dari malaikat Sang Surya yang memegang gulungan kitab kecil yang terbuka. Kenapa dia bersumpah, saudaraku? Karena dia tahu gulungan kitab itu terbuka di tangannya. Saudaraku, karena dia tahu rahasia waktu Tuhan, rahasia zaman, saudaraku. Dia mengerti persis kronologis kitab Wahyu. Tidak ngimpi saja, saudaraku, tapi bertemu Tuhan, diberitahu langsung, detail banget. Saudaraku, detail banget. Jadi, saudaraku, karena gulungan kitab ini sudah terbuka, maka saudaraku, dia berani bersumpah. Saudaraku, kita akan baca. Ini malaikat yang bersumpah, saudaraku. Dan ini adalah hamba Tuhan, saudaraku, di akhir zaman yang ternubuat dalam Yesaya pasal 46 ayat 11 tadi, yang munculnya dari Indonesia, yang akan membawa api kegerakan akhir zaman luar biasa ini. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 10 ayat 5. Dan malaikat yang telah kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Tidak ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Amin, saudaraku. Jadi malaikat Sang Surya ini berani bersumpah
Ini karena saudaraku rahasia, saudaraku, kitab Wahyu, gulungan kitab ini sudah terbuka di tangannya. Dan ini dulu nggak pernah terbuka rahasia ini, saudaraku. Dari dulu ada hamba-hamba Tuhan yang memberitakan akhir zaman, tetapi rahasia Wahyu pasal 10 ini tidak pernah terbuka seperti ini. Rahasia tentang munculnya 7 bintang tidak pernah terbuka seperti ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi malaikat sang surya ini, saudaraku, dia berani bersumpah karena dia bertemu muka dengan Tuhan. Dia memiliki, saudaraku, pengalaman surga bumi. Dikatakan dia turun dari surga, berwajah seperti matahari. Saudaraku, penuh kasih artinya wajahnya. Bukan wajah yang sangar, dikit-dikit marah, saudaraku. Bukan, saudaraku. Wajahnya justru penuh kasih. Saudaraku, tapi penuh kuasa luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi malaikat sang surya ini, dia berani bersumpah karena gulungan kitab itu sudah terbuka di tangannya. Dan ini dulu tidak pernah terbuka, saudaraku. Rahasia ini dari dulu tidak pernah terbuka. Oleh karena itu, tidak ada penundaan waktu lagi. Kitab Wahyu pasal 1 akan segera kita masuki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya beritahu saudara ini satu hikmat, intermezzo tapi hikmat yang luar biasa. Kedatangan Tuhan itu seperti wanita sakit bersalin. Saudaraku, ini digambarkan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudara kita baca coba ini. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Saudara, jadi kedatangan Tuhan ini diibaratkan seperti sakitnya seorang yang mengandung. Yang, saudaraku, berteriak di dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan, ini belakangan, saudaraku, puluhan tahun terakhir ini, sudah mulai merasakan sakit bersalin ini, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan dulu sudah mulai ngomong, Tuhan mau datang, saudaraku. Ada rasa sakit bersalin. Kedatangan Tuhan itu seperti itu, saudaraku. Merasakan dekatnya kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan seperti seorang yang mau melahirkan. Wahyu pasal 12 ayat yang kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian ini secara medis, saudaraku. Ini kalau bersalin itu, saudaraku, ini sakit bersalin itu ada bukaan 1, bukaan 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya. Saudaraku, ibu-ibu yang lebih paham. Saudaraku, kemudian sakit yang dirasakan oleh seorang yang melahirkan itu, saudaraku, ini ada semacam kontraksi-kontraksi. Setiap saat ada kontraksi. Saudaraku, orang mau melahirkan kadang berteriak-teriak, kontraksi, berteriak, wah ini bayiku sudah mau lahir, bayi sudah mau lahir, saudaraku. Tetapi ternyata belum, saudaraku, itu kontraksi palsu saja, saudaraku. Seorang ibu yang mau melahirkan anak, saudaraku, dia mengalami kontraksi palsu, saudaraku, padahal belum saatnya lahir, saudaraku. Tapi kontraksi palsu, seolah-olah lahir, saudaraku, sudah mau lahir. Aduh, perutku sakit, minta ampun. Ayo, kita harus ke rumah sakit untuk bersalin. Kita harus ke sana. Diperiksa di dokter, ternyata belum, pulang saja ibu. Ini masih kontraksi palsu. Saudaraku, kontraksi palsu itu dalam bahasa Inggrisnya disebut Braxton Hicks, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan banyak yang mengalami Braxton Hicks ini, saudaraku. Kontraksi palsu. Mereka nggak sesat, saudaraku. Apa ibu-ibu kalau melahirkan seperti tadi, saudaraku, mau melahirkan sakit, dibawa ke rumah sakit, aduh perutku sakit, mau melahirkan ini, ayo kita ke rumah sakit. Kemudian yang di sebelahnya, jangan, kamu itu sesat. Saudaraku, tidak, saudaraku, itu memang merasakan sakit bersalin. Saudaraku,
Oleh karena itu, saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal 10 tadi, saudaraku, ayat yang ke-6 dikatakan, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak ada penundaan lagi. Artinya, ini kontraksi yang benar, saudaraku, dan sebentar lagi Wahyu pasal 12 itu digenapi. Betul-betul melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembala dengan gada besi. Saudaraku, ini kontraksi asli yang akan terjadi. Saudaraku, kalau dahulu ada pemberitaan akhir zaman, saudaraku, ya, yang memberitakan tuh orang yang takut Tuhan juga loh, saudaraku. Percaya Tuhan Yesus. Saudaraku, kontraksi dia, tapi kontraksi palsu. Beritanya masih simpang siur, nggak jelas begitu, saudaraku. Ini kontraksi palsu. Nanti ketika kontraksi asli ini terjadi, maka malaikat sang surya ini akan berseru, tidak ada penundaan lagi. Dan akan betul-betul terjadi. Saudaraku, ini ketika malaikat sang surya itu nanti bersumpah, saudaraku, tidak akan ada penundaan lagi. Jadi saudaraku, ini memang ada beberapa hamba Tuhan ini yang mengalami Braxton Hicks tadi, saudaraku, mengalami kontraksi palsu. Saudaraku, mereka tidak sesat. Saudaraku, mereka ngomong, saudaraku, mungkin di tahun-tahun 70-an, Tuhan mau datang, ternyata belum. Itu enggak sesat, saudaraku. Tapi mereka mengalami Braxton Hicks, saudaraku, satu kontraksi palsu. Memang Tuhan mau datang, saudaraku, tapi rahasia Wahyu pasal 10 ini belum terbuka. Saudaraku, maka saudaraku, belum waktunya. Mereka tidak sesat, saudaraku, kecuali kemudian mereka menjadi putus asa. Setelah putus asa kemudian mengajarkan Yesus lain. Karena saking putus asanya kemudian mengaku diri sebagai Yesus yang datang. Saya itu ketawa, saudaraku. Ini benar-benar ada terjadi ya dulu, saudaraku. Ada yang mengajarkan, wah, Yesus mau datang tahun sekian-sekian di mana, di Bale Endah atau di mana. Lama-lama, saudaraku, karena nggak datang-datang, saudaraku, akhirnya dia mengajarkan dia sendiri yang jadi Tuhannya, saudaraku. Saya itu ketawanya minta ampun, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau sudah begitu ya keliru, sesat itu, saudaraku. Mengangkat diri sebagai Tuhan, saudaraku. Apalagi yang di Cina itu, aduh, malu saya. Saudaraku, wanita mengaku Tuhan. Saudaraku, jangan begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, itu, saudaraku, karena Braxton Hicks, saudaraku. Braxton Hicks itu satu kontraksi palsu, saudaraku. Banyak hamba Tuhan yang berbicara dahulu tahun 70-an, 80-an, tahun 60-an. Tuhan mau datang. Tapi detail kronologisnya, saudaraku, gulungan kitab kecil itu belum terbuka. Artinya mereka masih melakukan kontraksi palsu. Tetapi, saudaraku, ketika Wahyu pasal 10 ini digenapi, saudaraku, sekarang, saudaraku, detail kitab Wahyu sudah kita ketahui. Saudara bisa lihat link di dalam pemberitaan YouTube saya, saudaraku, itu mengenai petunjuk pelaksanaan kegerakan kitab Wahyu, semuanya komplit ya, saudaraku, dari yang pertama, kedua, kemudian skema kitab Wahyu semua komplit. Saudara lihat di bawah, di link pemberitaan kitab Wahyu. Saudara akan mengerti dengan jelas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi hamba-hamba Tuhan dahulu banyak yang mengalami Braxton Hicks, saudaraku. Artinya satu kontraksi palsu. Saudaraku, mereka enggak sesat. Mereka tetap percaya Yesus, saudaraku. Mereka percaya Yesus. Mereka takut pada Tuhan Yesus, saudaraku. Tapi mereka mengalami kontraksi palsu karena tidak mengerti jadwal yang pasti. Saudaraku, tetapi ketika malaikat sang surya ini dengan membawa gulungan kitab, ini artinya kepastian dari surga. Saudaraku, ini dia bersumpah, tidak akan ada penundaan lagi. Akan terjadi kontraksi yang sesungguhnya. Dan Tuhan datang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, pemimpin besar kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu, memberkati pekerjaanmu, memberkati sakit penyakitmu, yang saat ini sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang saat ini kekurangan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya.
Amin.